2 bulan kita tidak bertemu Bu Ita, kita kembali lagi dalam PI 4 pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, rencananya untuk kegiatan kali ini kita masuk kelas untuk melihat bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid itu, baik pelaksanaan diferensiasinya, pelaksanaan PSI-nya. Sudah siap untuk masuk kelas Bu Ita? Insya Allah. Sudah dengan rancangan pembelajaran ya. Sebelum kita masuk kelas, kita cerita-cerita sedikit nggak apa-apa ya Bu Ita mengenai pembelajaran yang akan kita laksanakan. Boleh. Izin saya bertanya Ibu, untuk pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini apa aja tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran IPK melalui diskusi kelompok, penggunaan media dan menyelesaikan LKPD, diharapkan murid mampu yang pertama membandingkan volume tabung dengan volume kerucut dengan cermat, yang kedua menemukan kembali rumus volume kerucut dengan tepat, yang ketiga menghitung volume kerucut dengan cermat, dan yang keempat menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan volume kerucut dengan cermat. Nanti ada 4 tujuan di sana. Yang pertama membandingkan volume tabung dengan kerucut, kemudian menemukan kembali rumus volume kerucut yang tepat, tentu dengan ada hubungannya dengan tabung tadi ya Ibu. Kemudian menghitung volumenya, kemudian menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan volume kerucut. Oke, dari 4 tujuan itu otomatis Ibu punya area pengembangan yang ingin Ibu capai. Apa saja area pengembangan? Ya. Area pengembangan yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini ya Bu ya. Yang pertama adalah area pengembangannya di aspek pengetahuan. Itu bagaimana siswa bisa menemukan sendiri volume kerucut itu dan menggunakan rumus volume kerucut itu dalam penyelesaian masalah. Kemudian yang kedua, kita area pengembangannya adalah aspek sikap dan aspek keterampilan. Berarti kognitif, afektif, dan psikomotor ya, 3 serangkai yang otomatis itu harus kita pelajari. Untuk tercapainya 3 serangkai tadi, afektif, kognitif, dan psikomotor, itu apa-apa strategi yang rencana akan Ibu terapkan di kelas itu? Untuk rencana atau strategi yang akan digunakan, tentunya kita menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Jadi anak kita gunakan diferensiasi prosesnya, diferensiasi konten dan produknya. Kemudian untuk PSE-nya sendiri itu kita menggunakan teknik stop, nah, ya, dan mengingatkan kembali keyakinan kelas. Berarti menggunakan strategi dan model-model pembelajaran yang relevan dan mendukung untuk kegiatan pembelajaran. Nah, tergambar dalam RPP itu? Alhamdulillah tergambar. Ada kegiatan apa saja Ibu tergambarnya? Kegiatannya di pendahuluan, kemudian di kegiatan inti juga tergambar itu ada pembelajaran sosial emosionalnya, ada kesadaran diri, manajemen diri, kemudian kesadaran sosial, pengambilan keputusan bertanggung jawab. Kemudian di kegiatan inti juga tergambar tentang diferensiasinya, konten dan proses dan serta produknya. Bisa lihat Ibu? Iya, silakan. Insya Allah Ibu, di sini juga penanaman karakternya ketuhanan ini ya Ibu. Iya. Ada mengaitkan dengan hadis. Dengan ayat Al-Quran ya. Iya. Surat apa ini Bu? Surat Al-Qamar ayat 49. Untuk belajar matematika kita kaitkan dengan Al-Quran. Nah, imtek dan iptek itu sejalan ya Ibu. Ini saya tertarik juga ini dalam LKPD-nya tentang tumpeng ini Ibu, ada di sini mengaitkan dengan pendidikan karakter juga. Karena ini bagaimana buka bersama dengan anak yatim, yaitu rasa peduli anak di sana. Kemudian bantulah ibu, berarti itu ada juga bagaimana anak mempunyai kepedulian kepada orang tua. Budaya positif. Ada budaya positifnya. Luar biasa Ibu, Alhamdulillah. Mudah-mudahan berjalan di kegiatan pembelajarannya. Kalau gitu kita masuk langsung ke lokal ini Bu Ita. Boleh, alhamdulillah. Oke Bu Ita, kita siap-siap ke lokal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Artinya wajah dan ibu sudah siap untuk melanjutkan pembelajaran hari ini ya. Siapa yang sudah hadir? Ya, apa kabarnya? Sakit? Terima kasih. Sebelum kita mulai belajar, meminta kepada ketua kelas untuk berdoa dalam hati saja ya. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kita bersepakat hadir mengikuti proses belajar mengajar pada pagi hari ini. Nah, anak ibu, kita lanjutkan materi yang sudah kita pelajari dari lalu. Kita telah membahas tentang beberapa sisi bentuk, di antaranya tabung dan telur. Nah, sebentar lagi kita akan masuk telur. Namun, pada pertemuan kali ini kita khusus membahas volume kerucut. Karena pertemuan kemarin kita sudah membahas luas permukaan kerucut. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu ingin mengingatkan Ananda semua tentang kesepakatan kelas kita. Masih ingat? Masih. Nah, coba kalau masih ingat apa saja? Menghargai dan menghormati. Ya. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kekompakan. Disiplin. Ya. Ada 4 kesepakatan kelas kita saling menghargai dan menghormati, menjaga kebersihan kelas, menjaga kekompakan dan disiplin. Oke? Nah, sebelum belajar, biar kita lebih konsentrasi, ayo kita memusatkan pikiran dengan menghentikan segala kegiatan. Kita ikuti instruksi dari apa yang disampaikan oleh video berikut ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman. Atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas yang masuk dan keluar. Amati perasaan Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Silakan buka mata Anda perlahan. Untuk mengakhirinya, mari kita ambil nafas panjang sekali lagi dan hembuskan perlahan. Letakkan kedua tangan menyilang di depan dada. Telapak tangan silakan diletakkan di kedua pundak Anda. Perlahan berikan tepukan ringan
di pundak kalian masing-masing. Dan ucapkan dalam hati, terima kasih untuk diriku yang sudah berjuang sampai hari ini. Setelah ini, silakan lanjutkan kembali kegiatan Anda dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Gimana rasanya? Mau lebih rileks? Nah, ya. Oke, Anak Ibu. Kita akan belajar tentang menentukan volume kerucut. Kenapa kita perlu menentukan volume kerucut? Nah, sebagaimana dalam Al-Quran, surat Al-Qamar ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sadaqallahu azim. Apa artinya? Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dari ayat ini kita tahu bahwa Al-Quran pun sudah menjelaskan bahwa segala sesuatu itu diciptakan Allah tidaklah sia-sia, tetapi segala sesuatu yang diciptakan Allah itu sudah sesuai dengan takarannya masing-masing, sudah sesuai dengan ukurannya masing-masing. Termasuk kita mau menentukan pembelajaran kita hari ini, itu menentukan berapakah volume sebuah kerucut yang akan kamu temukan. Itu sudah ada takarannya. Nah, jadi anak-anak Ibu, matematika bukanlah ilmu dunia, tapi matematika ini adalah ilmu menuju akhirat. Makanya kita penting sekali belajar bagaimana memahami ya, masalah-masalah yang berhubungan dengan penyelesaian konsep dengan menggunakan konsep matematika. Ini sangat jelas ya pada masalah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Nah, coba kamu perhatikan, amatilah. Tentu ini akan mirip dengan media atau apa bangun yang akan kita pelajari kali ini. Bangun apa ini? Kerucut. Nah, kerucut ini mirip dengan tumpeng yang dibuat oleh ibu. Ya. Jadi, ibu ingin mengadakan buka bersama dengan anak yatim. Berbagai menu akan dihidangkan. Di antaranya berupa tumpeng yang berukuran cukup besar. Tumpeng ini menyerupai balon kerucut. Nah, ibu berencana akan membuat 30 tumpeng untuk anak yatim tersebut. Nah, ditentukan jari-jarinya 28 cm dan tingginya 20 cm. Nah, bantulah ibu untuk menentukan berapa banyak beras yang diperlukan untuk membuat 30 buah tumpeng yang akan disajikan dalam pembukaan hari ini. Ya. Maka untuk membantu Ibu Dewi, apakah hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu? Volume, bagus. Kita menentukan volumenya. Ya. Nah, di sini untuk membantu permasalahan ini, bagaimana kita bisa menentukan berapa beras yang dibutuhkan oleh Ibu Dewi, maka perlu tahu dulu kita rumus volume. Makanya dalam pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah melalui diskusi kelompok nanti, ya, dan penggunaan media, dan melalui penyelesaian lembar kerja peserta didik, diharapkan peserta didik mampu untuk membandingkan volume tabung dengan volume kerucut dengan cermat. Ya. Kemudian yang kedua, menemukan kembali rumus volume kerucut dengan tepat. Yang ketiga, menghitung volume kerucut dengan cermat. Yang keempat, menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan volume kerucut dengan cermat. Ya. Karena sebelumnya tentu kamu sudah belajar tentang volume atau tentang volume apa? Volume tabung. Nah, bagus. Rumus volume tabung adalah I F kuadrat T. Ya. Atau luas alas dikali tinggi. Sehingga ditemukan rumus volume tabung Pi F kuadrat dikali T. Untuk membantu kita menemukan rumus volume kerucut, kita dibantu oleh volume tabung. Mari kita lihat
hubungan antara volume tabung dengan volume kerucut. Itu akan sangat membantu kamu untuk menyelesaikan masalah equilibrium tadi. Ya. Namun sebelumnya, Ibu akan menyampaikan bagaimana metode pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita akan melakukan diskusi kelompok. Kamu sudah ikut lagi berdasarkan kelompoknya. Ya. Kamu sudah duduk semua dalam kelompok. Dan yang Ibu nilai adalah yang pertama, kerajinan, kemudian tingkat kerjasama, kemudian ketepatan dalam menjawab soal. Paham? Paham ya? Nanti yang akan kamu selesaikan adalah lembar kerja dan melalui diskusi dan tanya jawab dalam kelompoknya masing-masing. Ini ya, ini kegiatan yang akan kita lakukan untuk bisa menemukan atau menyelesaikan permasalahan tadi. Ya. Namun percobaan ini tidak kita lakukan sekarang, cuma kita lihat bagaimana percobaan itu melalui video ini. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana proses percobaan atau hubungan antara kerucut dengan tabung. Ini kita akan belajar dengan diameter yang sama. Tingginya nilai sama. Kita akan cari perbandingan volume tabung dan kerucut. Dia ada tabung dan lihat bahwa dengan 3 kali pengulangan L kalian ini satu ini perbandingannya volume 3 betul. Paham? Maksudnya? Paham? Lihat berapa kali pengulangan? Baru tabung itu penuh. Dengan syarat apa? Dengan syarat tinggi. Ya, ini sebenarnya kita pakai peraga itu ya. Tinggi kerucut dan tinggi tabung itu sama. Kemudian alas kerucut dan alas tabung atau jari-jari yang digunakan dari tabung dan kerucut itu sama. Ternyata kita temukan perbandingan itu. Paham? Untuk video ini bisa kita jadikan dasar agar kita bisa menyelesaikan masalah yang dibicarakan dalam slide tadi, masalah equilibrium tadi. Untuk menghitung volume atau berapa gelas yang dibutuhkan, membuat 3 produk. Nah, itu Ibu akan bagikan data videonya. Kamu buatlah hubungan antara volume tabung dengan volume kerucut, ya, sehingga kamu bisa menemukan sendiri volume kerucut itu dan bisa menyelesaikan masalah yang sudah kita pikirkan tadi. Paham? Paham? Paham. kegiatan dua ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Tuti. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil diskusi kelompok 4, yaitu hubungan volume hidrogen dengan volume tabung. Dari kegiatan tadi dapat kita simpulkan bahwa volume tabung itu sama dengan 3 kali dari volume kerucut. Maka volume kerucut 1/3 dari volume tabung. Dapat disimpulkan bahwa rumus volume kerucut itu adalah 1/3 dari volume tabung atau 1/3 kali I kali R kuadrat dikali T. Dengan R adalah jari-jari, T tinggi. Dari hasil diskusi kami, ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Sama? Kita berikan aplaus untuk kelompok. Terima kasih kepada hadiah. Silakan Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari video tadi bahwa kita menemukan perbandingan antara volume tabung dengan volume kerucut. Sehingga kita temukanlah rumus dari volume kerucut sepertiga kali volume tabung atau sepertiga kali pi r kuadrat t. Paham? Lanjut kegiatan 3 untuk menyelesaikan masalah berdiri. Ya, Rafa, kita beri aplaus untuk Rafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Fikrian Dila. Di sini saya akan mewakilkan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini kita menggunakan rumus volume kerucut. Pertama kita cari volume kerucut untuk satu tumpeng. Diketahui tinggi tumpeng yang akan dibuat oleh ibu adalah 20 cm dengan jari-jari 28 cm. Rumusnya sepertiga dikali pi r kuadrat sama r. Pi yang kita pakai 22/7 karena jari-jarinya menggunakan lipatan dari 7. Hasilnya 16.426,6 beras untuk menghasilkan 1 kilogram. Untuk mencari beras untuk 32 tumpeng bisa kita gunakan volume kerucut 1 tumpeng dikali 30. Hasilnya 492.800 beras yang kita pakai untuk membuat 32 tumpeng. Ya, kita beri aplaus untuk Rafa. Baik, apakah ada yang ingin menanggapi? Ada beberapa, terima kasih. Yang bersangkutan di depan. Jadi, sebetulnya ada beberapa cara ya. Cara yang pertama, setelah kita tahu berapa beras yang dibutuhkan untuk sebuah tumpeng, kemudian tadi Ibu Dewi menghidangkan 32. Jadi semestinya boleh kita lakukan cara tidak harus mencari sekali lagi ya. Boleh hasil ini yang kita kalikan saja 30 ya. Hasilnya akan sama menjadi dengan kali itu 592.800. Tidak perlu kita jabarkan kembali sebenarnya. Cukup kita kalikan hasil satu tumpeng dikali 30. Paham? Oke, aplaus untuk kita semuanya. Terima kasih. Siapa yang bisa menyimpulkan? Lupa, silakan bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Ya, apa kesimpulannya? Ya, boleh depan memberikan kesimpulan.
menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Dengan banyak contoh soal dan juga LKPD yang diberikan oleh kita bisa menyimpulkan bahwa volume kerucut sepertiga dari volume tabung. Jadi, rumus volume kerucut adalah 1/3 kali Pi kali R kuadrat kali T, di mana Pi bernilai 227 atau 3,14 dan R merupakan jari-jari serta T merupakan tinggi. Mungkin sekian kesimpulan dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Bahwa kesimpulan pembelajaran kita hari ini untuk menentukan atau mencari volume dari kerucut, maka kita menggunakan bantuan atau hubungannya dengan volume tabung. Sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, volume tabung itu adalah Pi kali R kuadrat T. Setelah kita lakukan percobaan, kita temukan rumus volume kerucut sepertiga dari volume tabung. Maka volume kerucut bisa kita cari dengan sepertiga Pi R kuadrat T. Dengan Pi adalah nilai sampai ke 8, yaitu 22/7 ya, atau 3,14, dan R-nya adalah jari-jari dari lingkaran kelas. Ya, kemudian P adalah tinggi kerucut. Itu bisa kita gunakan dalam aplikasi soal untuk menentukan volume kerucut apapun yang menggunakan jari-jari tertinggi. Paham? Dan untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar tentang bola, yaitu menemukan rumus, volume, dan buat permukaan bola. Ya, dan untuk tugas di rumah, buat kerucut jari-jari dan tingginya sesuai dengan keinginan Anda. Bisa? Paham? Kita kumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Minggu depan ya. Terima kasih kepada Anda semuanya. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Silakan kumpulkan LKPD-nya ke depan. Ibu Ita luar biasa di kelas tadi. Alhamdulillah. Seandainya semua guru matematika seperti ini, nah ada lagi anak yang takut dengan matematika, Amin. membenci matematika. Karena sudah terlihat tadi pembelajarannya HOTS. Kenapa HOTS? Karena di sana nampak siswa yang aktif, bukan guru. Siswa yang mencari tahu, siswa yang menemukan, siswa yang menyelesaikan masalah. Guru hanya memberikan stimulus saja. Itu sudah pembelajaran yang abad 21 sudah nampak di sana ya Bu Ita. Alhamdulillah luar biasa. Nah, dari kegiatan pembelajaran kita tadi, kita tanya jawab lagi, nggak apa-apa ya Bu Ita? Iya, boleh. Kita tanya Iya, jawab kita terus boleh. saja, iya. Apa kira-kira bagian mana kira-kira yang merupakan keunggulan dari Bu Ita? Terima kasih Bu Eka, berkat arahan dan bimbingan dari Bu Eka selaku pengajar praktik saya. Alhamdulillah sejauh ini banyak perubahan yang terjadi di dalam kelas. Setelah kita mempelajari modul pendidikan guru penggerak ini, terutama tentang pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosionalnya. Jadi yang dirasakan keunggulannya tadi itu adalah bagaimana anak bisa kembali konsentrasi, menyadarkan diri sendiri tanpa disuruh. Mereka siap untuk belajar dengan kita melakukan pendekatan emosionalnya, kemudian dengan melakukan teknik stop tadi, itu mereka merasakan perubahan. Alhamdulillah mudah mendisiplinkan mereka dan menyiapkan mereka untuk belajar. Nah, mereka sudah melakukan mindfulness terlebih Iya, dahulu ya. iya, betul. Otomatis segala unek-unek, perasaan tidak nyaman itu dirilekskan dengan musiknya tadi. Dan saya ikut rileks juga benar. Ini kan kita pengen melakukan refleksi sebenarnya. Dan biasanya refleksi itu kan cenderung orang berpikir bagaimana kekurangan saya. Sementara kita jarang mengapresiasi diri kita sendiri. Ini loh kelebihan saya. Gitu. Maka saya mulai dari pertanyaan bagaimana yang rasanya keunggulan itu bisa kita pertahankan. Nah, bagaimana rasa-rasanya yang kayaknya butuh perbaikan dari kegiatan pembelajaran. Oh ya, yang butuh perbaikan sepertinya saya lebih menggali lagi bagaimana
untuk bisa memperdalam diferensiasinya. Nah, ya, menggali anak berdasarkan gaya belajarnya. Ini tuh yang akan saya latih kembali, yang akan saya terapkan lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya atau di kelas lainnya, agar anak ini memang betul-betul terpenuhi kebutuhan belajarnya gitu, dengan pembelajaran berdiferensiasi. Berarti butuh perbaikan atau butuh perbaikan lagi untuk pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi ini, bagian-bagian mana yang rasanya akan lebih Bu Ita tekankan dalam kegiatan ini? Terima kasih Beka. Sepertinya diferensiasi prosesnya, karena matematika ini memang membutuhkan proses sekali untuk menemukan suatu konsep yang dituju itu. Jadi sementara kendalanya itu anak cenderung memang matematika dasarnya itu agak kurang gitu. Jadi seperti kita ini apalagi di kelas 9, mereka di materi kelas 8 dan kelas 7 itu lemah. Nah, matematika dasar kelas SD itu lemah, diingatkan kembali. Jadi cukup memakan waktu, kemudian juga harus butuh strategi yang agak ekstra gitu menghadapinya biar anak lebih semangat. Berarti dalam prosesnya nanti siswa beda, siswa PEK, siswa lo dibedakan. Dari segi tugas, dari segi lama waktu dan segala macam. Kalau dengan penggunaan media bagaimana menurut Bu? Kalau penggunaan media, alhamdulillah tidak ada masalah. Berarti anak dengan media audio visual tadi terpenuhi semuanya. Alhamdulillah. Dari percakapan kita tadi berarti fokus Bu Ita nanti akan ke pembelajaran diferensiasi ya Bu Ita. Nah, kalau begitu apa rencana tindak lanjut Bu Ita selanjutnya setelah kegiatan? Setelah kegiatan ini saya akan lebih menggali lagi, kemudian lebih memperhatikan lagi perencanaan pembelajaran yang akan diberikan sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Jadi mungkin ada siswa yang kinestetik yang masih belum terpenuhi, kita berikanlah sesuai dengan apa keinginannya. Mungkin dia lebih bisa menggunakan banyak tugas seragam, membuat begitu. Jadi kita belum melakukan percobaan sendiri, hanya menonton video. Mungkin kedepannya di kelas lain saya akan lakukan percobaan itu langsung, mungkin dengan media pasir atau media air. Saya akan melakukan memang dengan nampak abstrak gitu. Berarti rencana tindak lanjut berikutnya melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini baik proses, produk maupun konten. Insya Allah semua dilaksanakan sesuai dengan gaya tipe belajar siswa dan kesiapannya. Ibu Ita, dari rencana tindak lanjut tadi nanti bisa Bu Ita tuangkan dalam tabel ini. Apa aktivitas pengembangan yang rasanya ingin Bu Ita lakukan, bagaimana tujuan yang hendak Bu Ita capai, kemudian apa ukuran keberhasilan dari Bu Ita. Rencana aktivitas ini dinyatakan berhasil apabila kemudian baru ada lagi apa pendukungnya, mungkin dari sarana prasarananya, mungkin dari sumber daya lainnya, itu bisa nanti Bu Ita. Terima kasih Bu Ita.